Sesungguhnya pertanyaan besar yang akan mengawali diskusi kita, sepenting apakah Palestina itu? Yang negeri Palestina itu negeri yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang kami berkahi sekelilingnya. Yang diberkahi sekelilingnya itu adalah Masjidil Aqsa. Yang dimaksud ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Bukan Masjidil Aqsa yang diberkahi, tapi sekelilingnya juga diberkahi. Maka itu pentingnya Palestina karena negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita semua mengakui sebagai orang muslim bahwa segala sesuatu yang dihadirkan di hadapan kita berupa berbagai macam peristiwa pasti mengandung hikmah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita tayangkan episode pertama, yaitu Jendela Hikmah bersama guru kita Syekh Ahmad Misri. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Kita bisa berkolaborasi begitu Syekh. Alhamdulillah. Dan tidak saja di TV nasional, tetapi kita juga akan berbagi ilmu dan nasihat ya Syekh. Nah, Jendela Hikmah ini nanti Syekh. Jadi kedepannya kita nanti akan mengupas berbagai peristiwa Syekh. Pasti ada peristiwa yang dihadirkan di hadapan kita, itu pasti mengandung hikmah. Jadi memang tidak begitu panjang tayangan kita, tetapi apa yang nanti akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri akan memberikan sebuah hikmah yang semakin menguatkan kualitas ketauhidan kita. Itu pada intinya. Nah, di segmen yang pertama atau di episode yang pertama ini kita mengangkat tentang tema Palestina. Dan kebetulan memang di tahun ini, di bulan-bulan ini kita memang disibukkan dengan mengkonsumsi begitu banyak peristiwa yang terjadi di Palestina. Kita tahu bahwa Palestina sesungguhnya adalah satu wilayah yang kecil. Tetapi kalau kita melihat sejarahnya luar biasa sekali. Dari pertama, Palestina ditaklukkan, kemudian dimenangkan, dirobohkan kembali, dimenangkan, ditaklukkan, dan ternyata peristiwa itu terjadi hingga sekarang. Ini sangat menarik sekali. Dan yang kedua, Palestina disebut sebagai Land of Prophet. Tempat tanah para nabi terlahir di sana. Bahkan Rasulullah pun juga waktu itu sempat dalam tanda petik mampir di situ pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Nah, artinya Allah menghadirkan sebuah skenario yang luar biasa yang memang wajib kita ambil hikmahnya. Sesungguhnya pertanyaan besar yang akan mengawali diskusi kita, sepenting apakah Palestina itu? Syekh Ahmad, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semakan Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak mata dunia saat ini terbuka dan mulai melek, mulai melihat Palestina. Yang dulu mungkin hanya konflik tahunan terjadi, tahun ini menarik perhatian banyak orang. Bukan hanya simpati orang Islam, tapi orang di luar Islam juga mulai simpati. Bukan memandang peristiwa Palestina ini sebagai masalah akidah atau agama, tapi dari kemanusiaan. Maka kita memandang peristiwa Palestina saat ini atau kejadian di Gaza saat ini adalah kejadian yang membuka mata setiap manusia, bukan setiap muslim dan muslimah. Negeri Palestina ini adalah negeri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di dalam Al-Quran diceritakan tentang keistimewaan dan kemuliaan negeri Palestina. Yang kita tahu bahwa Zionis Yahudi ini memang menempati dan berusaha menempati negara orang yang mereka memang sebelumnya tidak punya negara. Intinya menjajah sebenarnya. Menjajah, betul. Jadi Palestina ini sangat penting bagi umat Islam. Yang pertama, karena disebut yang negeri Palestina itu negeri yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang kami berkahi sekelilingnya. Yang diberkahi sekelilingnya itu adalah Masjidil Aqsa. Yang dimaksud ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Bukan Masjidil Aqsa yang diberkahi, tapi sekelilingnya juga diberkahi. Maka itu pentingnya Palestina karena negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran adalah negeri yang suci. Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-Maidah mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah ke negeri yang suci. Yang dimaksud adalah Palestina yang telah ditetapkan bagi kalian. Baitul Maqdis itu saya. Baitul Maqdis. Kemudian yang ketiga, di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa. Sebenarnya
banyak sekali umat Islam yang memandang Masjid Al-Aqsa itu hanya sebuah masjid yang kubannya emas atau yang kubannya hitam atau abu-abu. Itu sebenarnya berbeda. Itu bukan Masjid Al-Aqsa, itu bagian dari Masjid Al-Aqsa. Betul. Masjid Al-Aqsa ini bukan kubannya yang kubannya emas, karena itu Qubatus Sakhrah. Dan yang satu lagi namanya Masjid Al-Qibli. Itu juga dibangun sesudah wafat Nabi tahun 60-an 70-an Hijriah. Yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, dan yang satu lagi dibangun oleh Abdul Malik kemudian diteruskan oleh anaknya Walid bin Abdul Malik. Masjid Al-Aqsa ini adalah luasnya 144.000 meter persegi. Di dalamnya terdapat Masjid Qubatus Sakhrah, Masjid Al-Qibli dan lain sebagainya. Maka itu komplek luasnya 140 daunam. Satu daunam 1000 meter. Maka jadi 144.000 meter persegi. Nah, jadi yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa ini, kalau kita sholat di situ pahalanya 250. Kan ada beberapa versi hadis. Yang pertama hadis tentang sholat di Masjidil Haram 100.000, Masjidil Nabawi 1000, Masjid Al-Aqsa itu ada hadis 500, tapi sebagian ulama hadis menilai hadis itu lemah, dhaif. Dan yang dikatakan sahih adalah hadis di situ dinilainya sholat di situ 250. Berarti penting bagi setiap orang muslim muslimah bahwa di situ kalau kita sholat berpahala. Dan tempat yang jadikan pahalanya berlipat ganda dibanding tempat yang lain kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, berarti di situ negeri diberkahi, dimuliakan, dan penting bagi setiap muslim dan muslimah. Kemudian negeri Palestina atau Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, tempat yang tidak akan dimasuki Dajjal. Pada saat menjelang kiamat nanti. Kiamat, menjelang kiamat, karena itu tanda hari kiamat besar. Betul. Jadi Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, Makkah dan Madinah dan Palestina atau Baitul Maqdis, itu 3 tempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Dan ini salah satu keberkahan bagi penduduk negeri tersebut. Kemudian ada lagi bahwa Dajjal akan dibunuh di sekitar Baitul Maqdis juga. Betul. Di pintu Lud akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi SAW Isra ke situ. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nabi Isra dari Masjidil Haram, kemudian beliau ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Nabi SAW mi'rajnya dari situ. Maka ada namanya tembok Burak yang orang Yahudi bilang tembok ratapan. Tembok ratapan. Padahal ini tembok Burak. Nabi mengikat buraknya di situ. Dan dari situ Nabi SAW berarti Nabi ke situ Isra, kemudian dari situ Nabi Mi'raj sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi setiap muslim muslimah untuk mengetahui sejarahnya. Kemudian ini kiblat umat Islam pertama. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kiblat umat Islam pertama adalah Masjid Al-Aqsa. 16 bulan atau 17 bulan. Berarti kalau kita mensia-siakan atau tidak peduli, I don't care tentang apa yang terjadi di Palestina, saya orang Indonesia, tidak. Ini adalah negeri yang dulu kiblat kita pertama ke sana. Milik umat Islam, milik umat Islam, bukan milik orang Palestina. Dan mereka sendiri mengakui negeri kami bukan milik orang Palestina, tapi milik seluruh umat Islam. Bukan milik orang Arab, tapi milik umat Islam. Karena kami sedang membela tempat-tempat dan tanah yang suci ini mewakili umat Islam di seluruh dunia. Harus kita mengucapkan terima kasih. Kita tidak ikut perperang. Mereka yang membela tempat-tempat dan tanah-tanah yang suci atau tempat ibadah atau Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Kemudian di situ turun wahyu. Banyak sekali turun wahyu. Kan di situ ada Nabi Musa juga, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Maryam alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim juga dimakamkan di sana, Nabi Yakub juga dimakamkan di sana. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf meninggalkan dibawa jasadnya ke Palestina. Kemudian di antara keistimewaan atau kedudukan Palestina di dalam agama Islam atau dalam sejarah, bahwa Masjid Al-Aqsa itu di antara 3 masjid yang kita boleh melakukan perjalanan jauh. Artinya kalau Anda mau melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan pahala sholat di masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian yang terakhir ini di antara banyak sekali keistimewaannya adalah Nabi SAW mengimami para Nabi dan Rasul di Masjidil Aqsa atau di wilayah Masjidil Aqsa. Berarti sangat penting untuk umat Islam. Maka di situ dia mengikat berbagai sejarah atau agama. Dan saat ini Masjidil Aqsa harus kita berusaha untuk minimal saja kita doakan, minimal kita simpati kepada mereka, biar menjadi punya alasan di hadapan Allah SWT. Perjalanan evolusi agama yang akhirnya disempurnakan oleh dinullah Islam, itu memang berawal di sana. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika mereka merasa paling memiliki, karena mereka pun juga bersandar pada kitab masing-masing. Ada kitab Zabur di situ orang-orang Yahudi, Talmud, kemudian Nasrani juga di situ. Demikian kita sebagai orang Islam, bahwa Rasulullah pun pernah ke sana. Ini mungkin yang bisa dijawab oleh Syekh, yang menjadi istilahnya apa, titik daripada
perdebatan, perseteruan di sana. Bahkan Zionis datang, mereka menganggap bahwa Masjidil Aqsa adalah candinya Nabi Sulaiman. Padahal kita tidak pernah, dalam ketauhidan kita tidak pernah sama sekali mengenal kata-kata candi lah. Lantas bagaimanakah mengurai konflik? Sebaiknya hal apa yang semestinya kita lakukan agar Masjidil Aqsa bisa hidup tenang? Toh sebelum Zionis datang, mereka bisa hidup tenang. Betul. Tapi mereka datang pun ternyata punya alasan. Di kitab saya dinubuatkan bahwa ini adalah tanah perjanjian. Iya. Memang dalam Talmud mereka dan dalam kitab-kitab umat terdahulu, mereka mengakui bahwa itu tanah mereka. Betul. Milik mereka. Dan kita tahu bahwa sejarah Yahudi itu selama hidup mereka banyak masalah. Paling banyak Nabi dan Rasul itu kepada Bani Israel. Kenapa? Karena mereka ini, maaf, kalau ada orang sakit ditangani satu dokter, berarti penyakitnya tidak parah. Tapi kalau satu orang sakit ditangani oleh banyak dokter, bisa jadi penyakitnya itu sudah luar biasa, penyakitnya parah. Maka banyak para Nabi dan Rasul ke Bani Israel, ya, karena mereka ini penyakitnya parah, akhlaknya, penimbangan mereka terhadap akidah dan lain sebagainya. Pengakuan mereka ada, dan kita tahu kitab-kitab mereka sudah dirubah. Dan kita tahu dulu bahwa Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan lain sebagainya, mereka kan hidup di situ. Tapi yang sekarang dimenangkan adalah ini tanah milik umat Islam. Dan ini mereka sama sekali, bahkan mereka dilarang masuk oleh Allah di situ. Yatihuna fil ard. Mereka muat bingung gitu, nggak bisa masuk ke dalam negeri tersebut. Berarti orang Yahudi sejak dahulu ketika Nabi ada, kalian tidak taat. Giliran sekarang sudah dikuasai dan diduduki oleh umat Islam dan penduduk asli dari Palestina. Dan penduduk asli daripada Palestina itu dulu sejarahnya Kan'aniyin, itu orang Arab. Jadi mereka yang menduduki Palestina di awal. Nah, kemudian mereka datang ingin mengusir orang dari negerinya. Maka sampai Khalifah terakhir, Khalifah Utsmani terakhir mengatakan, ya, kami tidak bisa melepas Palestina begitu saja. Sampai runtuhnya khilafah semua, saya tidak bakalan melepas. Jadi berarti itu titik apa? Ini mereka bukan hanya ingin menduduki, tapi mereka mengusir, menyiksa, dan lain sebagainya. Mereka lakukan berbagai macam hal. Nah, dan yang sekarang kita tahu bahwa Yahudi ada di situ, kemudian Nasrani ada di situ, dan kita harus tahu bahwa tidak akan umat yang lain mendapatkan kenyamanan dan keamanan kecuali di bawah payung Islam. Buktinya Umar bin Khattab masuk, gereja tidak dihancurkan. Betul. Giliran sekarang kemarin serangan dari Zionis Yahudi, mereka menyerang gereja yang sudah tertua, bahkan rumah sakit Ma'madan yang sebelum negara mereka itu terdiri, walaupun mereka nggak punya negara, itu mereka menghancurkan rumah sakit yang sudah lama, sejak lama sudah ada. Gereja juga diserang oleh mereka, maaf. Berarti itu bukan masalah serangan kepada umat Islam sendiri, kepada semua akidah. Wilayah di situ. Betul, wilayahnya. Jadi orang Kristen juga kebagian, orang Nasrani kebagian juga dari serangan mereka gitu loh. Sebenarnya kategori Yahudi itu apakah memang bangsa ini masih ada? Kalau kita lihat perjalanannya, yang datang adalah orang-orang Zionis, itu dari Eropa. Artinya memang benar, apakah benar Yahudi keturunan daripada Nabi Yakub atau seperti apa? Iya, gini, ada sejarah mereka, kan ada dua istilah yang disebut. Ada Israel dan ada Yahudi. Israel itu adalah nama Nabi Yakub. Jadi dua kalimat. Israel, Isra hamba, il itu artinya Allah. Israel itu adalah hamba Allah. Itu nama Nabi Yakub. Kullu ta'ami kana halal li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi. Maka kita tidak boleh mencela dan melaknat Israel karena Israel itu nama Nabi Yakub. Kita melaknat orang Yahudi yang menisbahkan dirinya kepada beliau. Mereka itu keturunan dari siapa? Kita tahu Nabi Yakub itu punya anak Yusuf, Bunyamin, dan 11 anak yang lain. Keturunan Yahudi ini dari 11 saudara Nabi Yusuf yang ingin membunuh Nabi Yusuf. Lihat bibit bobotnya mereka. Asal usul mereka itu dari orang yang, maaf, ingin membunuh saudaranya sendiri. Dengki, hasud kepada Nabi Yusuf. Sehingga mereka ingin membunuhnya. Dan mereka membuang dia di sumur, kemudian dijual. Padahal dia orang merdeka, bukan hamba saya gitu. Nah, itu keturunannya dari situ. Itu lafaz Israel. Maka Israel itu nama Nabi Yakub dan mereka senang disebut Israel. Padahal bukan. Ada lafaz kedua yang sering disebut Yahudi. Nah, jadi perdebatan ulama bahasa, apakah Yahudi itu kalimat Arab aslinya dari kalimat Arab atau kalimat yang bukan non-Arab? Ulama yang mengatakan dia ada terjemahannya, maka disebut Hada Yahudu Haudan. Hada Yahudu Haudan. Artinya apa? Orang yang taubat dan berbanyak amal soleh. Itu asli dari kalimat itu bagi yang menerjemahkannya. Tapi yang sebagian lain mengatakan enggak, ini kalimat Ajami yang bukan dari bahasa Arab. Nah, maka yang kita sebut sekarang adalah Yahudi atau disebut Sahyuni. Sahyuni, Zionis Yahudi yang saat ini. Maka sekarang mereka bertolak belakang. Kan ada yang Yahudi, ada Sahyuni. Yang Yahudi menolak Palestina orang usir gitu kan. Nanti lihat sebagian demo dari mereka.
Walaupun beliau efektif mereka itu Betul, begitu betul. bermain, tapi yang Zionis itu yang menyerang saudara kita di Palestina. Jadi kelak yang nanti bakal diperangi oleh umat Islam pada saat akhir Yahudi. zaman itu yang sekarang ini, artinya? Yahudi, iya. Oke. Apakah mereka ini atau tidak? Tapi memang ada hadis dari Nabi SAW menjelaskan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga terjadi peperangan antara umat Islam dan orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi bersembunyi di belakang Betul. pohon, belakang batu, sampai Batunya berbicara. pohon dan batu mengatakan, ayo ta'ala ya muslim, wara'i khalfi Yahudi faqtul. Di belakang saya ada Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali gharqad, pohon gharqad, pohon mereka. Dan mereka menanam sebanyak-banyaknya sekarang. Betul. Karena mereka tahu apa yang diucapkan Nabi itu betul, SAW. Tapi ulama mengatakan tidak bisa diarahkan hadis ini kepada wilayah Palestina saja. Oke. Bisa di Palestina, bisa di wilayah lain. Allah Maha mengetahuinya. Kemudian kita kembali kepada hal tentang rahmat yang bahwa lingkungan di sekitar Masjidil Haram, Baitul Maqdis mungkin ya. Di Syams adalah tanah yang diberikan rahmat. Bahkan ada hadis yang mengatakan, mungkin saya bisa mengoreksi, malaikat membentangkan sayapnya. Nah, kalau kita berbicara tentang malaikat rahmat yang meliputi negeri Syams dengan sayapnya, rahmat dalam bentuk apa? Sementara yang kita hadapi adalah perseteruan, penjajahan yang terus terjadi bahkan sekarang pada tingkat yang sangat luar biasa, saya. Maknanya seperti apa memaknai ini, saya? Rahmat itu yang didapati oleh penduduknya. Maka antum lihat seorang ibu kehilangan istri, suaminya, orang tuanya, anaknya, begitu tegar dan kuat. Masya Allah. Itu keberkahan yang mereka punya. Anak kecil aja bisa bersuara, berbicara dengan tegar dan kuat dan mental yang hebat. Dia kehilangan segala-galanya, tapi dia merasa tidak ada masalah. Seperti tidak terjadi apa-apa. Seorang kakek-kakek kemarin kehilangan rumahnya. Dia nabung 40 tahun untuk membangun rumah. Dalam hitungan detik hancur. Tapi dia mengatakan apa? Kullu fidal aqsa. Semua ini tebusan untuk Al-Aqsa. Maaf, antum lihat. Orang kalau bangsa yang lain sudah ninggalin negeri itu. Kenapa masih mereka bertahan? Betul. Di situ negeri mereka, di situ mereka besar, di situ mereka lahir. Mereka berusaha menjaga Masjidil Aqsa. Mereka mewakili umat Islam. Jadi itulah keberkahan yang ada pada mental mereka. Seorang perempuan, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, begitu mentalnya kuat. Keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian dalam pohon-pohonan mereka, tanaman-tanaman mereka, ya, maka di situ pohon zaitun luar biasa, ya, dan yang terkenal gitu kan, zaitun negara Syam gitu, khususnya Palestina. Jadi mereka itu kebagian. Tapi kalau kita lihat konflik itu, memang kita harus mengakui bahwa jangan negeri Palestina, Nabi aja masih hidup banyak konflik gitu, banyak serangan, banyak apa, dan bertumpuran antara hak dan batil itu akan terus menerus sampai hari kiamat. Artinya ini memang skenario Allah agar ini terjadi menjadi pelajaran bagi orang-orang lain. Agar Allah memfilter iman kita, mengetahui siapa yang baik imannya, siapa yang berdusta, siapa yang peduli, siapa yang tidak peduli. Bahkan muncul banyak pernyataan dari beberapa negara termasuk negeri kita, kenapa kita ngurusin negeri orang lain sementara di sini masih ada orang yang miskin yang patut disantuni atau bagaimana gitu, saya. Padahal gini, simpati bukan dari segi keagamaan, tapi dari segi kemanusiaan. Kedua, negeri Palestina dan Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita. Masa mereka menolong kemerdekaan kita, kita nggak menolong kemerdekaan mereka? Kemudian, dan kita ikut berperan andil di situ bahwa kita ingin menghapus penjajahan dari permukaan bumi, dan itu pasal-pasal dalam undang kita. Kemudian yang keempat, simpati kepada manusia saja itu bernilai pahala besar, dan semua akan kembali kepada kita. Ya, sebagaimana orang lain membantu kita, kita membantu. Dan barang siapa yang tidak peduli kepada umat Islam, urusan umat Islam, seperti tidak bukan dari mereka. Kan umat Islam itu digambarkan al-mu'minul mu'min kal bunyan. Mu'min bagi mu'min yang lain itu seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dah. Saling menguatkan. Ya, maka Nabi SAW menggambarkan seperti satu tubuh. Apabila satu bagian sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Bahkan ada hadis yang pernah, alhamdulillah kita berkesempatan ke sana kan. Saya itu di keropak uang yang suka kita kasih itu ada tulisan bahwa ada sebuah hadis yang sangat pendek begitu. Kalau kalian tidak bisa ke sini, kirimkan minyaknya. Ini artinya kan Rasulullah jangan banyak ngomong begitu, artinya kalaupun kita tidak ke sana, kita bisa berdonasi atau seperti apa begitu, saya. Iya, memang yang kita lakukan untuk saudara kita di Palestina adalah selalu mendoakan. Doa ini adalah senjata orang beriman. Mungkin menurut kita cuma doa doang. Masa di dunia ini banyak yang doa enggak dikabul. Satu, maka perlu kita mendoakan. Yang kedua, kirimkan donasi kita, bantuan kita. Yang ketiga, setiap kurikulum sekolah Islam, pesantren harus disupi dengan persoalan Palestina. Karena ini sejarah Islam. Dalam sejarah Islam. Kemudian yang keempat, tayangan kita, medsos kita gunakan untuk memperlihatkan dunia kepedulian kita, persatuan umat Islam. Kemudian sebarkan foto, video yang terjadi, tragedi yang terjadi di Palestina, biar mata dunia bisa melihat.
Oke, dan yang terakhir ini memang sangat menarik sekali. Kita coba untuk hubungkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Perang yang terjadi sekarang adalah sangat berbeda dengan perang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang sangat masif, bahkan negara-negara yang bukan negara beriman pun ikut bergabung di sini. Betul, dan kehancurannya pun sekarang udah kelas masif. Ada hikmah apa dari semua ini? Sebenarnya gini, mungkin pertanyaannya bahwa apakah kemerdekaan Palestina itu tanda hari kiamat? Kalau Palestina itu sudah merdeka, wallahu alam, kemungkinan tidak, karena tidak ada dalil mengarah kepada hal itu. Kenapa? Karena Palestina itu sudah 2 kali merdeka. Ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, kemudian dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa jadi kali ini ditaklukkan, kemudian nanti dia dijajah lagi. Karena nanti akhir perjalanan ada peperangan antara umat Islam dan Yahudi. Dan yang terjadi konflik di Palestina ini memang konflik menurut orang Yahudi, Zionis Yahudi, itu berdasarkan akidah mereka. Sampai mereka menyebut kami memerangi binatang. Padahal mereka adalah manusia yang mendapatkan laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya itu jadi di balik itu seperti badai Al-Aqsa yang terjadi kemarin itu, sebenarnya itu bagus banget. Kenapa? Karena mata dunia sudah terlihat dan sudah terbuka. Umat Islam bisa lihat yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang munafik, yang mana yang simpati, yang mana yang tidak. Kalau tidak ada ujian, kita tidak bisa mendapatkan kualitas keimanan daripada seseorang. Ternyata cara Allah menyaring kualitas ketauhidan, filter gitu, siapa yang luar biasa, siapa yang sekali. Betul, siapa yang tidak. Maka sekarang banyak pernyataan orang-orang munafik dari umat Islam sendiri, dari negara Timur Tengah sendiri, mereka yang bermunculan menyampaikan statement yang kurang pas. Baik, saya sebagai penutup mungkin kita akan berdoa bersama kita akan panjatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana yang hingga sampai saat ini pun mengalami satu peristiwa, barangkali kita sendiri kita menghadapi kondisi seperti itu tidak akan mampu. Betul. Bahkan mereka sudah tidak punya apa-apa ketika ditanya bagaimana kondisinya. Alhamdulillah, ini sesuatu level keimanan yang sangat tinggi sekali. Kita berdoa bersama, silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal fadlu kulluh wa lakal jamalu kulluh wa lakal thana'u kulluh. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli alaihi ya Rabbana fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم لعن اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين. اللهم وحد صف المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين، وحد صف المسلمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وضعفنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا ورب المستضعفين، إلى من تكلنا يا حي يا قيوم. اللهم كن لإخواننا عونا معينا وناصرا ومؤيدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوالك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih saya atas ilmu dan nasihatnya, dan insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita bersama. Saksikan terus Jendela Hikmah, tentunya akan menyampaikan atau menghadirkan episode-episode yang sangat menarik, yang tentu saja kita akan mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT.